besar kita ambil satu. Besar ini masih kecamatan. Kalau agung itu ya kalau itu yang cakep itu Iya. Ini kalau butuh kata Pak Mugo, kalau bikin biasa bener mantun. tapi itu dia masjid itu semua kayaknya agung itu masuk satu. Mataram ya. Mataram ya. Mataram Islam. Bukan agung. Bukan Agung ya. Saya sering di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kenikmatan dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Semoga setiap langkah kaki kita menuju ke masjid dicatat oleh Allah, dijadikan wasilah mempermudah kita semua, dimudahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk sebagai pejuang, dijadikan sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir. Amin ya Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan, apabila dalam penyambutan kurang berkenan atau barangkali kurang sopan Bapak Ibu, karena disambut sama staf-staf anak-anak muda di Papa dan Pak Ketua Takmir itu kalau di sini sudah yang paling sepuh Pak. Seluruh staf pegawai itu semuanya anak-anak muda di bawah umur 30 tahun. Nah, jadi beliau di sini tinggal duduk, tanda tangan, selesai. Untuk seluruh kegiatan, seluruh fungsi, seluruh nopo nggih, marbot kalau bahasanya di masjid-masjid itu semuanya sudah anak-anak muda. Jadi pengapunten nanti apabila dalam pelayanan barangkali kurang toto kromo unggah-ungguh, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terus untuk kedua kalinya kami mohon izin memperkenalkan diri Pak Dalem Muhammad Lutfi Afandi. Di sini ditugasi beliau untuk menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Memiliki imamnya yang ke-6 Pak. Yang ke-6 gaji ini pun rata-rata 2 sampai 3 kali UMR. Masya Allah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Di belakang ini ada Mas Dava yang bawa HP ini loh. Masih umur 17 tahun. Terus ada Mbak Yuni yang penyambut tamu. Ini masih umur 22 tahun, 23 tahun. Ini memang semuanya masih muda-muda Bunda. Pangapunten kalau seandainya nanti kurang sopan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah sudah 2 periode Pak. Mau pergantian takmir cuman nggak ada yang berani gantiin beliau. Karena saking ya sudah seperti ini masjidnya, takutnya nanti malah bagaimana seperti ini. Nah, alhamdulillah sepertinya mau 3 periode Pak. Oh, jadi alhamdulillah malah hari ini langsung bisa dibersamai sama beliau. Ini baru pulang dari Palembang kemarin Pak. 3 hari atau 4 hari di sana. Baru pulang alhamdulillah malah bisa membersamai tamu-tamu dari Bulungan. Seperti itu. Mungkin barangkali kami ingin untuk mendengarkan satu sambutan dari perwakilan rombongan, pimpinan rombongan waktu dan tempat kami. Ini dalam rangka untuk belajar hal yang baik terkait dengan pengembangan Masjid Raya Al-Falah dan semua aktivitas kegiatannya yang insya Allah nanti kami akan mencoba untuk meniru, karena meniru yang baik kan itu satu kewajiban. Perkenalan kami dari bagian besar Setabura. Ini setiap tahun memang ada kegiatan di mana kami harus memfasilitasi ya, badan atau lembaga keagamaan yang memang dibentuk oleh atas amanah undang-undang. Sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Blora mencoba untuk menggandeng para badan lembaga yang di bidang keagamaan ini supaya bisa melayani masyarakat Islam Kabupaten Blora. Saya kebetulan ini diberi tugas amanat di Pemkab Blora Pak, sebagai kepala bagian kesejahteraan.
aslinya dulu Pak sekolah nggak tahu kok sampai kesesatan dari saya Pelajaran yang benar. kami didampingi ada staf kami Mas Mbak Senda super bina mental, kemudian di staf kami perencana Mas Muhammad Judi, Mas Amri, kemudian Bu Yanti. Nah, hadir di sini pengurus Dewan Masjid Kabupaten Blora, Masjid Aku dari Masjid Jami, dari Kemenak, dari Penyuluh, apa lagi? Sama nih ya? Baik, mungkin nggak usah materi karena waktunya tinggal setengah jam. Langsung poin-poin utama saja. Langsung jenengan tanggung nopo saya jawab. Enggak. Kalau nanti saya jelaskan materi itu setengah jam sendiri. Nah, kita ini tertarik oke. mesti ada hal yang harus ditarik. Setelah kami datang, masjidnya tak lihat, nek corong dorong masjid itu Dayani. Orang Dayani. Saya coro upamane di konstruksi ini menawa ya imbang dengan silaturahmi tadi nggak kalah lah masih Bukan itu. ya mungkin Cagar budaya. tapi mungkin barangkali ketertarikan kita itu setelah kenyataan ada itu mungkin coro bangunan ini gak gayani dan mungkin pengelolaannya yang luar biasa manajemennya yang luar biasa dan yang saya tanya mesti semuanya itu jerga suki mau Panas. Mau panas. yang saya tanyakan kok iso Pak apa masjid Al-Falah ini ada apa namanya jaringan-jaringan yang dari sana atau mungkin itu cukup dari infak yang ada ya barangkali mungkin kalau kita itu membelanjakan dengan sebenar-benarnya maka rezeki dari Allah juga akan kemerutuk sehingga iso murakapi dan saya lihat ini tadi lagi masuk saya sudah dipersiapkan untuk minum saya apa ini yang perlu saya tanya apa ada jaringan yang dari sana sehingga uang itu melumpuk iso membiayai kanan kiri dan tulisan dari masjid kita bangkit kan dari masjid kita bangkit nah ini artinya bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau dijawab Pak. Asal diamanah, jujur, dan dintekke rezekine kemutuk ini. Jadi di sini bendahara tidak disarankan untuk menyimpan uang itu. Terus bendahara tidak disarankan duitnya untuk bangun fisik. Makanya memiliki fisik itu jadi perhatian. Jenengan mungkin teng Surabaya, enten masjid luasnya 2 kali niki, 2/5. Zamannya cuma 50. Niku binaan Al-Falah. Itu infaknya 1 bulan 1,2 miliar. Masya Allah. Kan kali kepiting, Mas Ibra, umurnya 27 tahun waktu belajar ke sini. Setiap hari ngasih makan sekitar 700 sampai 2000 tiap hari. Masjidnya buka 24 jam. Siapa yang punya masalah diselesaikan. Yang punya hutang, punya pinjol apa. Jadi di sini memegang prinsip mengembalikan fungsi masjid zaman Rasulullah. Rasul itu membangun masjid itu hanya kotak aja. Ya, kotak 30 kali 35. Tempat sujudnya juga masih banyak pasir dan kerikil. Ya, belum semegah sekarang. Ini kan butuh waktu panjang. Nah, kami mencoba bagaimana yang terpenting bukan membangun fisik tapi membangun manusia. Bukan memakmurkan tujuan utama memakmurkan jamaah. Maka di sini yang punya utang pinjol dibayarin, punya utang rentenir dibayarin, jamaah kelaparan kita bayarin, nggak bisa sekolah dibayarin.
Tapi kebanyakan takmir masjid fokusnya bangun fisik, bangunan saja. Nah, sedangkan itu tidak membuat orang itu jatuh cinta ke masjid. Wah, jadi minggu bangun tok, aku kelaparan ora digateki. Nah, itu. Nanti mungkin merekonstruksi cara berpikir takmir masjid. Kenapa Mas Lutfi betah di sini? Kita urusin semua. Ya, ini kita gaji, carikan istri. Ya, makanya betah sudah nggak kemana-mana. Dan sini memang pegawainya full total, nggak boleh nyambi. Mulai tadi pagi subuh, nanti pulang jam 9 ya hanya ngurus masjid. 3 kali UMN. Ada yang 3 kali, kalau ini mungkin sudah, kan penerimanya tidak ada di sini. Ini trainer nasional, sudah tes seleksi BNSP, dan ikut trainer kemarin itu bayar untuk pelatihannya dia aja 15 juta. Dia sendiri. Jadi berpikirnya memang untuk mengupgrade pelayanan dan melayani jamaah. Cuma kebanyakan takmir masjid itu ngurus masjid waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, pikiran sisa. Semuanya serba sisa. Kalau oper ning masjid, nek eleng rapat. Kalau di sini setiap pagi rapat. Jadi ngurus masjid serius totalitas all out. Nah, mungkin bedanya dengan masjid yang lain itu. Biasanya kan wis gaweane ning ndi-ndi sih jadi takmir masjid. Akhirnya takmir masjidnya samben. Nah, akhirnya masjidnya tidak kurus dengan serius. Kemarin saya diundang sama Mas Lutfi sama Kesra Pak Rasa. Pengen belajar sini. 1.500 masjid diundang. Pelatihan 2 minggu. Setelah 2 minggu dari 1.500 di-sharing jadi 100. Dari 100 dipilih jadi 20 masjid dan sekarang dibina. Nah, mungkin bisa menjadi ide dana hibah itu. Nah, ini gambarannya. Tapi mengerikan ya. Wah, 1.500 takmir masjid. Ya, Lura ada berapa? Kesra yang mengkoordinasi pelatihan serius gitu, tidak dampingi. Ya, Jadi dana jadikan dari sana itu ya mungkin dari Arab, Iya. kan tidak ada ya Pak sini. kalau di sini ada offline, ada online. Offline itu orang percaya ke sini, kayak tadi pagi makan nasi liwet. Ada yang datang, Pak, saya ayamnya Pak. Terus ada yang datang, Pak, saya nasi kebulinya Pak kemarin. Oh, saya dagingnya Pak. Ada yang ngirim daging kemarin 13 kilo. Jadi jamaah itu ketika melihat subuhnya hidup, jamaah kerentak gumregah sendiri dengan kemerutuk tadi. Karena habis subuh di sini nggak pulang, ngaji sampai suruh, kajian sampai suruh. Biasanya masjid habis subuh kan banyak yang tutup. Nah, kalau di sana ada pengajian kan biasanya kalau saya lihat habis subuh. Yang penting apa? Hidupkan Quran, hidupkan masjid. Nanti Allah akan mendatangkan orang-orang baik untuk mendonasikan hartanya ke masjid. Enggak usah malam-malam. Pasti. Yakin karena ayatnya begitu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat. Man amana billah. Yakin aja terhadap Allah. Walam yakhsha ini. Walam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Tidak ada rasa takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah. Jadi uang infak di sini nggak pernah ada rasa takut. Ini 1 bulan gaji 70 juta Pak. Dan persepsi banyakkan takmir masjid, ngurus masjid kok digaji adalah persepsi yang salah. Kok ngurus masjid digaji itu? Itu ganjaran orang. Lo ganjaran orang. Ternyata menurut pendiri Gontor, ikhlas itu bukan masalah tidak digaji, tapi itu ikhlas itu profesional dan kompeten. Profesional di bidangnya berarti imam harus hafid Quran, bacaannya merdu, itu profesional. Kompeten, komitmen, dan dia harus sungguh-sungguh membela agama. Jadi ikhlas itu bukan dari gaji. Dan alhamdulillah sini semakin gajinya gede, semakin ikhlas. Karena sudah nggak mikirin apa-apa. Nah, ini kan nggak mikirin apa-apa. Rumah sudah dikasih, istri dikasih, gaji dikasih, kehidupan cukupin, nggak ngapain. Ya udah totalitas ngurus agamanya Allah. Tapi persepsi orang ngurus masjid digaji, jual agama Allah. Itu omongan yang memang orang Jadi tidak ganjaran rezeki udah nang dunia. Nah. Sumberan untuk apa-apa. Padahal saya ketika ke Masjidil Haram, yang ngepel Masjidil Haram, yang gulung itu, saya tanya gajinya adalah 4,5 juta tahun 2019. Di Brunei itu muadzin 25 juta. Di Indonesia ngurus masjid 2M, matur nuwun Mas,
Matur nuwun Mas. Ya kayaknya nggak serius ngurus masjidnya. Imam sampingan, apa-apa pun sampingan. Nah saya merekonstruksi ngurus masjid harus serius. Ketika serius itulah Allah hadirkan. Dulu infak di sini cuma 9 juta satu bulan. Sekarang 300 sampai 700 juta satu bulan. Tapi sing akeh Pak di ning dunya ini kan gawe kanjeng Nabi alamat dino kiamat di asya atau waruna fil dunya. Gede-gede buangan kami jamaah subuh itu ono ora. Gede-gede nang bangunan indah-indah bangunan. Sing niru kaya apa iki nek menurut Bapak yakin mesti tumus ya. Kalau serius, Iya. amanah, totalitas, Jujur, ikhlas. jujur, jadi. Saya sudah dampingin masjid Kayu Kepiting namanya 1 juta pemuda Indonesia. Itu Mas Ibra di sini belajar nginep di 3 kali. Sekarang ya itu tadi. Terus juta pemuda itu belajar cuma sehari. Itu ya 800 juta. Terus Baitul Huda itu 1,2. Terus nanti Real Masjid itu miliaran. Terus Ismu Yahya itu 6 miliar. Pegawainya 250. Pegawai masjid. Jadi dengan tindak teng Ismu Yahya itu dipimpin Pontianak Mas Adi Pratama Larasindo itu pegawainya 250. Itu infaknya 6 miliar. Lebih gede lagi Ustadz Lukmanul Hakim Kapal Munjalan Mubarokan itu infaknya sekarang turun ya 8 sampai 12 miliar. Mobilnya ada 40 unit. Saya kalau datang ke sana dijemputnya pakai Velfire, pakai Rubicon, pakai Alphard. Jadi karena tamu-tamu Allah. Jadi menganggap orang yang hadir di masjid adalah tamu Allah. Maka tamu Allah harus dilayani, dimuliakan. Cuma banyakkan masjid malah tidak memuliakan tamu Allah. Dilarang tidur di masjid. Nah, kalau di sini dipersilakan kasih kasur, kasih bantal, kasih sarapan pagi. Wong tamunya Allah. Saya mengubah cara umumnya takmir masjid dalam mengelola masjid. Saya belajarnya ke Jogokaryan, Al-Dikro, Darut Tauhid, terus ke Malaysia, terus ke Turki, terakhir saya ke Mekah ke Madinah. Dari semua perjalanan itu, akhirnya saya terapkan mencoba ngurus masjid serius, profesional. Bahkan saya pensiun dari Direktur Utama Geprek Group. Gaji saya di atas 25 tahun, 25 juta, saya tinggalkan dan saya pilih mengurus masjid. Jadi makhluk masjid tanpa digaji. Pasti awal-awal itu punya tantangan itu pasti. Tidak mungkin awal itu langsung seperti ini. Iya. Nah, yang ingin kami tanyakan mungkin bisa dijelaskan perjuangan awalnya dari yang biasa jadi upgrade seperti ini. Oke. Tantangan terberat adalah menghadapi takmir masjid. Jadi penghambat kemakmuran masjid adalah takmir masjid itu sendiri. Teman sendiri yang nggak mendukung. Saya ketika masjid buka 24 jam, takmir masjid pada nggak sepakat. Masjid kok dibuka 24 jam, kumuh, kotor, wong-wong sakarepe dhewe wae tanggung jawab, barang-barang hilang, kowe tanggung jawab iki. Saya rekrut imam, digaji 3,5 juta waktu itu 2016. Sampai ada yang dimusuhin gak kali sapa. Oh imam mbok gaji ra ikhlas. Niku piye kamu? Aja kaya ngurusin perusahaan. Iki dudu perusahaan masjid. Kowe cah anyarane kok gawe intro-intro anyar. Nah gitu. Itu tantangan. Saya kan belum tahu ya solusinya. Piye lah menjelaskan. Maka saya tadi belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Malaysia, ke Turki itu. Oh, urus masjid itu begini. Saya pulang sama saya jelaskan. Tukang ngepelnya Masjidil Haram aja 4,5 juta. Mestinya imamnya harus lebih gede supaya serius. Nah, saya potong dulu ya. Ya. Nah itu dari mana awal menggaji imam dan sebagainya itu dari mana? Dari keyakinan saya. Dari uang pribadi atau gitu maksudnya? Dari infak. Infaknya dulu ada 9 juta. Tak geser untuk gaji imam itu 3,5 juta. Terus habis itu saya adakan kayak contoh lagi. Habis itu saya siapin buka puasa 500 porsi. Enggak ada duitnya. Saya umumkan lewat Facebook, saya umumkan lewat WA, alhamdulillah banyak yang donasi. Waktunya masjidnya diramai karena saya siapkan 500 porsi. Terus saya kencengin lagi bulan Desember tanggal 16 2016. Saya mengadakan sholat subuh bersama Bupati, Polres, dan Ramil, dan saya siapkan 2 orang ke Tanah Suci. Pernah tahu subuh nggak muat sampai hampir mendekati 2000 jamaah.
ternyata kalau ada hadiah pada seneng ke masjid. Maka akhirnya saya sering ada kasih hadiah ke jamaah. Duitnya belum ada. Setelah diumumkan, kami sampaikan yang menang Mbak Dwi yang sekarang jualan itu apa itu di depan itu sama orang Gondang. Langsung Pak Zainur yang angkat tangan. Pak Kusnadi, saya izin yang memberikan ketangan suci saya jamaah suci. Jadi waktu ngomong kan belum Ya. ada yang Jadi dana ya. gak ada dana. Jadi kami memberanikan bikin program untuk membahagiakan jamaah. Alhamdulillah dana datang kemudian. Kemudian ini karpet ini belum saya bayar, Pak. Ini saya pasang 1 meternya 1.200.000 yang masang orang Lampung. Nah, di sini tidak ada semacam pengurusannya mungkin dari yayasan Oh, betul. dan masuk ke bawah takmir. Bupati yayasan menyerahkan semua total pada anak muda dan ikut cawe-cawe. Ada takmir ya. Anu, eksekutif. Jadi takmir gak ikut campur. Yang digawe, yang digaji. Nah, yang di sini direktur masalah, yang salah satu imam, terus Mbak Yuni pelayanan tamu. Saya itu yang memikirkan piye sesuk do gajian gitu. Jadi tidak ada yayasan. Ada, tapi Tapi hanya menyerahkan semuanya full total. Kalau yayasan ikut campur, malah di sini nggak bisa bergerak. Betul Pak. Akhirnya, ojo, duitnya eman. Nah, akhirnya mandek. Balik dengan Kali-kali manusia. Jadi semua keuangan yang ngelola tapi transparan ya harus dilaporkan tiap hari Selasa atau Rabu atau Kamis itu rapat ke yayasan ibaratnya. Lapor Pak, kegiatan ini gimana duitnya? Gini, oke, lanjutkan. Nah, gitu tak. Jangan begini ya gitu. Jadi loss total dikendalikan oleh takmir. Eksekutif. Takmir betul digaji. Takmir itu saya. Itu ketua takmir hanya memberikan dorongan. Yang membuat SK Bupati. SK Bupati sini ini kan Ini dirani Pak. Neng piye carane iki sing angel. harus mengubah mindsetnya. Strukturnya Takmir. kita ngerti dengan bahasa perusahaan anak muda. PR, public relation, administrasi eksekutif, finansial. Nah, atas sendiri ini ada 33 orang, tapi nggak ada yang aktif. Yayasan itu ya. Ya yayasan. Amin. Nah, kita ngangkat masalah direktur utama. Jadi direktur utama. Nah ini yang bantu. Ini badan usaha milik masjid, ada wifi, ada Alfala Market, ada Hidromat. Ini yang memberikan apa? Terus Bang Yeska ini yang menyelesaikan masalah pinjol, rentenir. Nah ini. Terus imam masjid ini ada 5. Nah di bawahnya ada ini. Ini ngurusin Quran, Baitul Quran timnya. Ya. Baitullah ini yang Quran. Baitul Mal bagaimana dana datang. HRD ya ada PR, ada eksekutif. Ya, ini mungkin yang membedakan ada ketua, wakil, humas, ya, tapi nggak aktif semua. Maka posisinya di sini. Ada. Terus untuk gaji untuk imam dan sebagainya. Saat ini untuk honor Desember apakah sudah tersedia? Nggak ada. Detik-detik terakhir aja. Oke, dibuka barang dari langit Pak. Iya. Saya nggak pernah mikirin, tapi sejak 2016 tidak pernah tidak bisa gaji. Tidak pernah telat, Pak. Tidak pernah telat. Iya. Ambil iman dan takwa ya. Pertanyaannya gini, apakah misalkan tidak ada rasa khawatir misalkan besok tanggal 1, sekarang tanggal 31, uangnya belum ada. Adakah rasa kekhawatiran? Karena tadi sadarannya surat At-Taubah 18, walam yasha ilallah fa'asa ulaka ayyakunu minal muttaqin. Tidak ada pernah rasa takut, hanya takut kepada Allah. Jadi duit rana tak umum ke, mohon maaf hari ini tidak bisa gajian gitu aja. Tapi pernah itu? Tidak pernah. Kedudukan yakinnya itu. Ya punya caranya pernah, tapi pernah saya Yakin pinjamkan. boleh gugit. Pokoknya jalan keluar. Tapi pernah, tapi kita pinjam dari dia. Ya, tapi jarang. Pernah, tapi Termasuk keluarnya di sini masih ada. Di sini kita bermitra dengan Lazismu, yang kebetulan yang bermitra dengan apa Lazismu. Jadi teman-teman
teman-teman dari Lazismu ini kan nanti mencatat keuangan, uang masuk ke Lazismu, setelah itu dikeluarkan lagi ke mesin. Nah, Lazismu kan mendapatkan istilahnya apa? Prestasi untuk galang dananya di situ. Walaupun sebenarnya yang galang dana bukan Lazismu, tapi kan Lazismu yang mencatat, dia punya dananya. Walaupun itu nanti uangnya balik lagi ke mesin. Nah, Lazismu sudah dapat prestasi, maka imbal balik kepada kita adalah audit eksternalnya dan backup. Jadi kalau ada mungkin kekurangan, kalau ada mungkin hari ini ada langsung kegiatan ini membutuhkan modal seperti ini itu, kita konfirmasi ke Lazismu saja nanti di backup. Selanjutnya maaf, ini untuk tiap bulan untuk memberi honor pada imam dan sebagainya berapa? 70. 70. Itu di sini loh, di sini sendiri ada ruangan namanya anak-anak muda itu 15. Berarti 85. Itu langsung dari mana yang panjenengan mengeluarkan 85 atau selama ini itu dari mana? Dari Allah. Yakin. Tapi ada jalan pasti, ada jalan. Yang sini ini belum gajian. Yang di sini yang 15 juta ini agak tertunda, tapi alhamdulillah kemarin sudah dapat transferan dari Yogyakarta. Nah, misalkan kan itu berarti kan lewat donatur ya. Ya, ada jaringan, ada teman, ada donatur. Donatur jaringan. Kalau itu kepepet-pepet. Saya ada namanya tajirin. Ini adalah orang-orang kaya yang peduli untuk dakwah. Terus saya WA, mau nggak mensupport dakwah, mau nggak menggaji imam, mau nggak gaji marbot. Nah, itu salah satu saya cari teman-teman. Strategi order masjid, pulang langsung buat pengumuman. Bagi takwir masjid, tapi tidak pernah sholat di masjid, diajak rapat tidak datang, maka mulai saat ini saya berhentikan dari takwir masjid. Galak dia. Jadi takwir masjid ada namanya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah rapat, dicoretin semua, diberhentikan. Langkah kedua, bagi anak-anak SD SMP yang mau sholat maghrib isya subuh, saya kasih 10.000. Langkah ketiga, bagi anak-anak yang bisa mengajak orang tuanya maghrib isya subuh, tak kasih tambahan uang saku, saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya saya datang ke sana, sekarang jamaahnya maghrib isya subuh 800 jamaah. Ya gelem mesti ya. Harus sholat di masjid sini. Kalau sini enggak. Sini yang pegawainya. Takmir kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pegawainya sendiri. Jadi takmir itu banyak kan ya kepala sekolah, guru. Nah dia kan nggak bisa aktif, maka dia lebih baik. Enggak, sini aja. Di balik. Pak, dari mana nih? Kabupaten. Kabupaten Blora. Ya, ini dalam rangka apa dan tujuannya? Kami difasilitasi oleh Pemkab Blora dalam ini Kabak Kesra melaksanakan kunjungan untuk studi tiru. Yang pertama kita ada di Masjid Malah dengan tujuan kita nanti bisa belajar, bisa meniru apa yang kira-kira bisa kita bawa pulang nanti akan kita laksanakan di Blora. Salah satu bagian dari program Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Blora nanti akan kita kembangkan ke Masjid Agung dan juga Masjid Besar, kalau bisa nanti ke Masjid Jami. Prinsip-prinsip manajemen yang ada di dan nanti yang kedua kita akan juga ke Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Pesertanya berarti MD apa? Dewan Masjid Indonesia Kabupaten. Ya, beserta Kemenang, kemudian bagian Kesra Pemkab Blora dan juga beberapa takmir masjid sebagai dutanya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir li wa Allah